Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa ke-34 dan juga Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Hari Raya ini menjadi penutup tahun liturgi B. Minggu depan kita akan memasuki masa Advent dan kita juga akan memasuki tahun liturgi C. Sepanjang tahun nanti kita akan merenungkan Injil Lukas. Hari ini juga Paus Fransiskus menetapkan sebagai Hari Orang Muda Sedunia. Bacaan Injil yang kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 18 ayat 33b sampai dengan 37. Perikop ini menampilkan percakapan Yesus dengan Pilatus dalam peristiwa pengadilan Yesus oleh Pilatus. Orang Yahudi membawa Yesus kepada Pilatus karena mereka menuduh Yesus akan menjadi raja dan dengan demikian akan membahayakan pemerintahan Pilatus sebagai penjajah pada waktu itu. Maka pertanyaan Pilatus langsung kepada niat yang dituduhkan kepada Yesus. Apakah engkau raja? Raja macam apa yang ditampilkan oleh Yesus? Satu kata yang sangat terkenal dari percakapan ini adalah pertanyaan Pilatus. Apa itu kebenaran? Kebenaran macam apa yang ditampilkan Yesus di dalam percakapan ini? Saya mempunyai sebuah cerita. Ceritanya tentang seorang raja. Raja ini belum punya permaisuri dan dia jatuh cinta kepada seorang anak gadis. Dan kebetulan anak gadis ini bukan dari kalangan bangsawan, tapi dari kalangan rakyat kebanyakan. Sebagai raja, sebetulnya dia bisa langsung mengambil gadis ini dan dijadikan sebagai istrinya. Namun raja berkeputusan untuk tidak memaksakan cintanya kepada si gadis ini. Maka raja kemudian mencari cara supaya dia bisa mendekati gadis ini tanpa dia merasa bahwa dia juga harus menjawab cintanya, karena yang meminta cinta itu adalah raja. Akhirnya raja berkeputusan meninggalkan tahtanya dan menjadi rakyat biasa. Mulailah dia mendekati gadis pujaannya ini. Tentu saja ada kemungkinan bahwa cinta yang ditawarkan si raja ini ditolak. Kalau demikian, raja akan rugi dua hal. Dia sudah meninggalkan tahta dan dia tidak mendapatkan gadis pujaannya. Dalam kisah itu tidak dijelaskan hasil akhir dari kisah cinta sang raja. Kita diminta untuk merenung-renung sendiri kira-kira apa yang akan terjadi. Namun bagi saya, kisah sang raja ini menggambarkan apa yang telah dibuat oleh Tuhan Allah kepada manusia. Tuhan Allah telah jatuh cinta kepada kita manusia, ciptaannya. Oleh karena itu, dia karena cintanya berkenan hadir sebagai manusia di tengah-tengah manusia untuk menyatakan cintanya.
dalam diri Yesus, Allah akhirnya lahir sebagai manusia. Dia mendekati manusia dengan cara manusiawi. Bagaimana hasilnya? Ada orang-orang yang kemudian mau menanggapi tawaran cinta Allah melalui Yesus dengan percaya kepada Yesus. Tapi juga banyak orang yang tidak peduli, atau yang setengah-setengah saja, atau bahkan tidak mau tahu, tidak menanggapi cinta Allah. Dan bagaimana reaksi Allah? Allah tidak memaksa mereka. Allah tetap menerima keadaan itu. Dalam permenungan saya kemudian ingat bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Dalam kitab Kejadian, Allah selama 5 hari berturut-turut menciptakan seluruh bumi beserta dengan isinya. Setelah semuanya siap, pada hari ke-6 Dia menciptakan manusia. Dan Dia menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa Allah sendiri. Dengan kata lain, manusia sebetulnya adalah puncak seluruh ciptaan Allah. Setelah manusia, pria dan wanita diciptakan Allah, Allah kemudian menyerahkan kepada manusia seluruh alam ciptaan untuk dikelola, untuk diatur, untuk dikembangkan, untuk dijadikan tempat yang membahagiakan. Pada hari ke-7, Allah kemudian beristirahat. Karena apa? Allah sudah menyerahkan seluruh alam semesta itu, perawatan dan pengelolaannya kepada manusia. Disitulah sebetulnya manusia sebagai puncak seluruh ciptaan menjadi raja. Manusia dijadikan wakil Allah, kepanjangan tangan Allah untuk mengelola ciptaan yang lain. Apa yang terjadi? Manusia jatuh dalam dosa. Dosanya apa? Manusia ingin menjadi sama seperti Allah. Manusia yang ciptaan ingin sama seperti penciptanya, mengambil alih hak Allah. Disitulah terjadi kekacauan. Gambar dan rupa Allah ini tidak lagi nampak pada manusia. Maka Yohanes dalam diskusinya dengan Pilatus, Yesus ditampilkan sebagai raja, raja kebenaran. Artinya apa? Dalam diri Yesus ini terwujud apa yang didambakan oleh Allah. Ketika manusia mau taat kepada Allah, ketika manusia mau menjadi mahkota seluruh ciptaan, ketika Yesus tampil sebagai manusia yang melaksanakan apa yang dikehendaki atau yang diharapkan oleh Allah. Jadi kebenarannya adalah bahwa di dalam Yesus, manusia yang telah dihembusi roh Allah sehingga hidup, ada kebenaran, yaitu Yesus Raja yang menjadi puncak ciptaan. Kemanusiaan menampakkan unsur-unsur ilahi di dalam ciptaannya itu sendiri. Artinya apa? Dalam Yesus, gambar Allah itu menjadi nyata. Gambar Allah itu menjadi benar. Gambar Allah itu menjadi terwujud. Itulah kebenarannya.
Maka pada hari kaum muda sedunia, hari orang muda sedunia ini, pertanyaan yang sama patut direnungkan oleh setiap orang muda. Apakah gambar yang ditampakkan Yesus juga saya lihat di zaman ini? Lebih jauh, apakah saya bisa menampakkan kehadiran Allah dengan benar di zaman modern ini? Semoga kita yang adalah puncak seluruh ciptaan memancarkan gambar Allah bagi dunia. Selamat merayakan Hari Raya Kristus, Raja Semesta Alam.